Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdiansyah, mahasiswa UBSI Cengkareng dengan NIM 44241174 di kelas 442B25. Di sini saya akan membacakan artikel dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik yang berkepanjangan di Palestina, khususnya eskalasi yang mengarah pada genosida, tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian global. Meski Palestina bukan negara dengan kekuatan ekonomi besar, posisi geografis, dimensi politik, dan reaksi global terhadap konflik ini menciptakan ketidakstabilan yang berdampak luas. Berikut adalah beberapa aspek utama dampaknya. Yang pertama adalah lonjakan harga minyak yang ketidakstabilan energi. Pengalaman embargo minyak tahun 1973 menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat menyebabkan guncangan besar pada pasar energi global, memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Genosida di Gaza berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Bank Dunia memperingatkan, jika konflik meluas ke negara-negara sekitar seperti Lebanon, Suriah, Irak, atau bahkan Iran, harga minyak bisa melonjak hingga $150 USA per barel. Hal ini akan berdampak langsung pada biaya energi global dan berpotensi menyebabkan krisis ekonomi di banyak negara, baik kaya maupun miskin. Palestina terletak di jantung Timur Tengah, kawasan yang menjadi pusat produksi minyak dunia. Konflik yang memburuk seperti memicu kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi global. Negara-negara OPEC seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab menunjukkan respon keras terhadap aksi genosida. Dan jika konflik meluas atau solidaritas kawasan meningkat, maka potensi gangguan distribusi minyak bisa terjadi. Hal ini mendorong naiknya harga minyak dunia yang berdampak pada inflasi global. Yang kedua ada guncangan pasar keuangan. Konflik di Palestina juga menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Investor global cenderung menghindari risiko dan memindahkan aset ke instrumen yang lebih aman seperti emas dan obligasi negara maju. Akibatnya terjadi fluktuasi tajam di bursa saham dan nilai tukar mata uang, khususnya di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada investasi asing. Dan juga ada gangguan perdagangan internasional dan investasi. Ketidakpastian geopolitik akibat konflik Palestina dan Israel menyebabkan penurunan investasi asing langsung dan mengganggu arus perdagangan internasional. Investor cenderung menahan modalnya atau menarik investasi dari kawasan yang berisiko tinggi, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara yang tergantung pada impor minyak seperti Indonesia juga terkena dampak dan naiknya harga energi dan biaya logistik yang meningkat. Dan juga ada penurunan kepercayaan konsumen dan dunia usaha. Genosida dan konflik berdarah sering kali menurunkan kepercayaan konsumen serta menghambat aktivitas perdagangan internasional. Banyak perusahaan multinasional menghadapi tekanan dari masyarakat global untuk mengambil sikap atau memboikot produk yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik tersebut. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap rantai pasok global dan citra mereka. Dan juga ada inflasi global dan tekanan pada negara berkembang. Kenaikan harga komoditas lain akibat konflik mendorong inflasi global. Negara-negara berkembang sangat rentan terhadap tekanan ini karena biaya impor, energi dan pangan meningkat yang berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi
domestik. Tekanan inflasi juga memaksa bank sentral di berbagai negara untuk menaikkan suku bunga yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi pasar keuangan. Dan juga ada dampak pada sektor kemanusiaan dan negara. Banyak negara dan organisasi internasional terpaksa mengalihkan dana bantuan dan anggaran diplomatik untuk menangani krisis kemanusiaan di Palestina. Hal ini mengurangi alokasi dana untuk membangun ekonomi di kawasan lain, khususnya negara-negara miskin dan berkembang. Dampak pada stabilitas geopolitik dan ekonomi regional. Konflik yang terus berlanjut meningkatkan resiko meluasnya peperangan di kawasan Timur Tengah, yang merupakan pusat produksi energi dunia. Jika konflik meluas, rantai pasokan global bisa terganggu, memperparah krisis ekonomi global. Negara-negara di sekitar Palestina seperti Mesir, Yordania, dan Suriah juga mengalami tekanan ekonomi akibat arus pengungsi, gangguan perdagangan, dan ketidakpastian politik. Dampak pada sektor kemanusiaan dan munculnya gerakan boikot dan sanksi ekonomi. Sebagai respon terhadap tindakan Israel yang dituduh melakukan genosida, muncullah gelombang boikot global terhadap produk-produk perusahaan yang dianggap mendukung agresi. Ini berdampak pada sektor swasta, baik di negara pelaku maupun negara pendukung. Jika sanksi ekonomi diterapkan secara luas, dampaknya bisa meluas ke industri, teknologi, militer, dan agrikultur. Dan juga ada dampak pada sektor kemanusiaan dan anggaran negara. Banyak negara dan organisasi internasional terpaksa mengalihkan dana bantuan dan anggaran diplomatik untuk menangani krisis kemanusiaan di Palestina. Hal ini dapat mengurangi alokasi dana dan membangun ekonomi di kawasan lain, khususnya negara-negara miskin dan berkembang. Dan juga ada krisis kemanusiaan dan biaya ekonomi. Biaya ekonomi dari genosida dan penghancuran infrastruktur di Gaza sangatlah besar. Tidak hanya di Palestina, tetapi juga bagi Israel sendiri dan negara-negara donor yang harus menanggung beban bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan instabilitas jangka panjang yang mengganggu iklim usaha dan investasi di kawasan tersebut. Dan juga ada krisis kemanusiaan dan imigrasi regional. Konflik berkepanjangan mendorong eksodus penduduk Palestina, menciptakan tekanan pada negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Mesir. Lonjakan pengungsi bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi kawasan, meningkatkan beban fiskal negara penerima, serta mengganggu hubungan dengan regional. Efek sosial ekonomi global. Gerakan pemboikotan terhadap produk-produk terafiliasi dengan Israel berdampak pada penurunan nilai saham dan kerugian finansial bagi perusahaan multinasional yang terlibat, sehingga turut mempengaruhi pasar keuangan global. Solidaritas dan tekanan politik dari berbagai negara termasuk Indonesia mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik yang secara tidak langsung juga berdampak pada kerjasama ekonomi internasional. Kesimpulannya, genosida di Palestina bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap stabilisasi ekonomi global. Dampaknya bisa terasa dalam bentuk gejolak harga energi, ketidakpastian pasar, tekanan terhadap perusahaan multinasional, serta terganggunya perdagangan internasional. Dunia internasional perlu mencari solusi diplomatik yang adil untuk meredam konflik yang mencegah kerusakan ekonomi yang lebih luas.
Sekian materi artikel dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.